Shalom saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita belajar firman Tuhan. Tentu ini menguatkan hati kita dan membawa kita untuk terus melihat bahwa tangan Tuhan sempurna mengukir kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bagian ini mengingatkan kepada kita tentang sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Tentu beribadah itu sangat penting karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan secara spiritualitas, mampu menanggapi suara Tuhan dan mampu mentaati segala perintah Tuhan. Sehingga dalam bagian ini ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka jangan mengikuti tabiat-tabiat yang tidak baik, terutama daripada orang-orang yang memberi sedekah ini. Karena dikatakan, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka." Melakukan kewajiban keagamaan memang sangat penting, tetapi motivasinya bukan supaya dilihat, supaya dianggap sebagai orang yang saleh, atau jangan sampai kita mencari pujian daripada manusia. Tujuannya adalah bila kita beribadah, bila kita menyembah Tuhan, harusnya hati kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita terangkat hanya kepada Tuhan saja. Namun aneh, orang beragama ternyata tidak semua mempunyai motivasi yang sama. Ada orang tujuannya adalah untuk kemuliaan manusia sehingga dia ingin menyatakan keberadaan diri sebagai orang yang sepertinya saleh, tetapi tujuannya supaya mendapat pujian atau mendapat sanjungan daripada manusia. Nah, sebetulnya nilai sanjungan daripada manusia atau nilai daripada Tuhan itu jauh berbeda. Manusia adalah berarti kita mendapat sanjungan sesama level yang sama, sesama ciptaan Tuhan. Kalau sanjungan daripada Tuhan atau pujian daripada Tuhan, itu adalah pujian daripada yang maha tinggi kepada sang yang dicipta. Artinya bahwa dalam bagian ini mana yang kita cari? Pujian daripada Tuhan atau pujian daripada manusia? Namun Alkitab menunjukkan banyak orang yang mempunyai ambisi yang sangat rendah. Mereka beribadah dengan tujuan mencari pengakuan, mencari pujian daripada manusia. Sehingga tidak heran orang berdandan luar biasa datang ke gereja, tujuannya apa? Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi ada tujuannya untuk kesenangan diri dan supaya dipuji oleh manusia. Orang memberi persembahan, jangan kira semuanya tujuan untuk Tuhan karena ingin beribadah kepada Tuhan. Banyak orang dengan gagah ingin menunjukkan bahwa dia mampu, dia lebih hebat daripada orang lain. Nah, motivasi seperti ini adalah motivasi yang salah. Nah, dalam bagian ini dikatakan, "Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah daripada Bapamu yang di sorga." Ya, memang gak dapat upah karena kita sudah mendapatkan upah daripada manusia, pujian daripada manusia. Ya wajar dong Tuhan tidak memberikan upah kepada kita karena motivasi kita tadi adalah supaya orang puji kok, bukan supaya berkenan pada Tuhan. Padahal ibadah itu adalah di mana kita ingin mengabdi
di mana kita ingin mempersembahkan sesuatu dengan sukacita kepada Tuhan. Tidak apa-apa manusia tidak memberi pujian, tidak apa-apa manusia tidak tahu. Yang pasti saya tahu bahwa Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Sehingga dalam bagian ini, pujian manusia itu adalah hal yang nomor sekian. Kalau orang menganggap baik apa yang kita kerjakan, ya puji Tuhan, karena kita memang sudah melakukan hal yang terbaik tentunya. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kemudian orang merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak cocok dengan selera mereka dan tidak berkenan pada mereka, ya juga tidak masalah. Yang penting kita tahu apa yang kita kerjakan ini adalah sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bahaya sekali kalau motivasi kita mengerjakan sesuatu adalah tujuannya menyenangkan manusia. Namun memang banyak kisah kemudian di dalam pelayanan terutama. Orang mengerjakan pelayanan hanya untuk kesenangan manusia, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam bagian ini Paulus berkata kepada jemaat Galatia bahwa dia itu melayani Tuhan itu bukan untuk mencari pujian daripada manusia, tetapi untuk mencari pujian daripada Tuhan, atau untuk memang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena kesukaan dia adalah bukan kesukaan manusiawi, tetapi kesukaan dia adalah mengerjakan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga banyak orang berkata, Paulus ini melayani karena ingin cari pujian manusia. Paulus ini melayani karena ingin mencari keuntungan. Orang sah-sah saja berpandangan seperti itu. Tetapi kemudian kembali lagi, Paulus berkata bahwa kemudian kalimat Paulus yang luar biasa, dia melayani Tuhan harusnya bisa dapat upah, tetapi dia tidak mencari upah. Dengan kata lain bahwa memang motivasinya sangat teruji. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Paulus yang gigih dan memang rela berkorban. Sehingga dalam bagian ini kita melihat bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan tujuan supaya mencari pujian daripada manusia, ya Alkitab berkata pada kita, kita tidak akan mendapat upah daripada Tuhan. Karena memang kita sudah mendapatkan upah dari motivasi kita tadi, yaitu kita mendapatkan pujian daripada manusia. Jadi apabila engkau memberi sedekah, dikatakan janganlah engkau mencanangkan hal itu. Artinya jangan diumbar-umbar lah. Kita mau kasih sedekah harus dipersiapkan dengan baik. Mencanangkan seakan-akan kita mau mengumbar sana sini, kita akan lakukan. Kita akan memberikan sesuatu. Mungkin kita sudah pengumuman sana sini bahwa kita akan memberikan sedekah sejumlah ini dan sejumlah itu. Padahal tidak perlu sedemikian. Kita mau kasih, persilakanlah yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan, berikanlah yang terbaik. Sama seperti janda miskin. Dia pasti merencanakan menurut saya, tetapi dia tidak mengumbar. Dia tidak pengumuman dulu kepada orang lain bahwa dia akan memberi sejumlah itu. Tetapi dengan hati yang tulus dia persembahkan apa yang dimiliki, seluruhnya dikatakan dari apa yang dia miliki, yang harusnya itu adalah untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi dengan iman dia memberi persembahan. Nah, sementara kita banyak berkata bahwa kita orang beriman, kita meyakini Tuhan memelihara kita, toh kita jauh daripada seorang janda miskin itu. Masih banyak yang kita tahan, sedikit yang kita kasih. Dengan pembelaan bahwa kita ingin berhikmat, itu pembelaan kita. Tetapi ada suatu hal yang menarik daripada seorang janda miskin itu, dia memberikan. Dia tidak pengumuman. Dia bukan orang yang terlihat luar biasa saleh seperti orang Farisi, Saduki, ahli Taurat. Tidak. Tetapi kesalehannya bisa dilihat. Bagaimana dia bersikap. Bagaimana dia bisa memberikan persembahan seluruhnya. Dan dikatakan jangan mencanangkan itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Nah, tujuannya dicanangkan itu adalah supaya mereka apa? Dipuji-puji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kenapa sudah mendapatkan upah? Ya karena tadi mereka pengumuman, orang lain dengar, orang lain juga lihat apa yang mereka berikan, orang lain kagum. Padahal persembahan bukan seperti itu caranya. Atau kita mau bersedekah, bukan begitu caranya. Sehingga hati-hati kalau kita mau memberi, jangan sampai kita memberi dengan kesan bahwa kita itu ingin dipuji. Apalagi dalam konteks sekarang ya, kita memberi sambil dipoto misalnya. Memang satu sisi bagus kalau kita difoto waktu kita memberi, karena mungkin sebagai bukti kepada orang-orang yang menjadi mitra atau donatur yang ambil bagian di dalam memberi itu. Tetapi kalau kesukaannya adalah foto, dan foto, jangan sampai kita kebablasan. Lalu motivasi kita adalah supaya orang lihat, orang puji bahwa kita orang yang hebat. Jangan sampai. Karena sebetulnya kalau kita melakukan hal demikian, apa yang kita persembahkan itu nol adanya. Di mata Tuhan tentunya. Mungkin manusia bersuka cita senang dengan apa yang kita lakukan. Tetapi di mata Tuhan, Anda nothing. Atau kalau saya melakukan hal itu ya saya juga nothing. Nah, dalam bagian ini memberilah dengan suatu ketulusan, dengan suatu dorongan hati, kesungguhan bahwa saya mau melakukan ini karena saya betul-betul mengasihi Tuhan, bukan dengan motivasi yang lainnya. Dan tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya lagi-lagi bahwa tentu ya pastilah kalau kita memberi nggak mungkin tangan kanan atau tangan kiri nggak tahu. Tetapi ini mau memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa kalau kita mau ngasih ya kasihlah. Tidak perlu umbar sana sini. Kalau boleh silent. Artinya sampai tangan kiri itu nggak tahu apa yang diperbuat tangan kanan kita. Itu yang saya sebut bahwa pelayanan memberi harusnya menjadi pelayanan, bukan pelayanan di mana kita pengumuman kepada orang lain. Kita umbar apa yang kita kerjakan. Harusnya menjadi suatu pelayanan di mana pelayanan itu silent ministry. Kita memberi, kita tidak umbar-umbar, kita memberi dengan kesungguhan, kita memberi dengan sukacita, dan kita tahu bahwa apa yang kita kasih ini adalah suatu kesungguhan, maksimal, totalitas dari yang ingin saya kerjakan. Silent ministry nggak gampang, karena kita harus menahan keinginan daging kita dari pujian manusia. Karena kita harus menahan mulut kita untuk umbar tentang apa yang kita lakukan. Tapi banyak sekali orang-orang yang mengumbar ya. Dia pergi ke sana, bayar sendiri, dia omongin kepada orang lain. Padahal memang seharusnya kita mengerjakan semuanya itu. Tidak berlebihan kalau kita boleh memberi kepada orang lain. Tidak berlebihan kalau kita punya, kemudian kita pergi ke sana sini melayani Tuhan. Dan tidak berlebihan menurut saya kalau kita misalnya membuka suatu pelayanan, membuka yayasan, tidak merasa hebat. Tidak perlu kita berlebihan merasa diri luar biasa, apalagi kemudian kita sombong, memuliakan diri sendiri, bahkan menganggap ini adalah pelayanan saya dan orang lain tidak boleh mengganggu, dan saya harus mengatur semuanya. Tidak mengumbar bahwa pelayanan itu harus menjadi milik keluarga saya, tidak. Kalau betul itu pelayanan kita kerjakan bagi Tuhan. Tetapi anehnya keinginan daging kita itu lebih kuat daripada panggilan Tuhan dalam hati kita untuk mengabdi padanya dengan sungguh. Nah, dalam bagian ini dikatakan sampai harusnya tangan kiri kita itu nggak boleh tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanan kita. Dengan kata lain, bahwa ya kita harus tahulah, kita mengerjakan panggilan Tuhan itu adalah suatu pengabdian.
Tidak perlu orang tahu, itu adalah sukacita bagi kita untuk melayani Tuhan. Dan dalam bagian ini, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan itu dikatakan adalah Tuhan yang di tempat yang tersembunyi. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu kok. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan itu tahu kok yang kita kasih, berapa jumlahnya, bahkan dari kedalaman hati kita yang terdalam, apakah kita tulus atau tidak, Tuhan tahu. Tidak perlu kita mengumbar, tidak perlu kita juga menutup-nutupi, tidak perlu kita pasang topeng terhadap semuanya. Itu Tuhan tahu kok. Nilai pemberian kita Tuhan tahu, motivasi terdalam dari yang kita beri Tuhan tahu. Bahkan mungkin bagi manusia kita sudah sukses memberi, tetapi Tuhan mungkin mengukurnya 0 daripada apa yang kita beri. Tetapi ini suatu tantangan lagi kepada kita sebagai orang percaya. Kita ingin terlihat saleh, kita ingin terlihat benar, tapi kita ingin terlihat di mana? Di hadapan manusia. Nah, Alkitab ingin mengingatkan kepada kita, padahal bagian daripada kehidupan kesalahan itu sebetulnya harusnya hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita kepada manusia. Kalau manusia itu leveling, di mana kita sejajar, harusnya sesama manusia ini saling mendorong supaya memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Atau kita nggak perlu juga mencari pujian daripada manusia. Karena ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhanlah sumber yang akan membalas. Dan kiranya ini menolong kita untuk hidup benar di dalam melayani Tuhan, di dalam memberi sesuatu kepada Tuhan, supaya kita tidak salah dalam kehidupan kita. Dan berharap juga kita sebagai pelayan Tuhan menjadi pribadi yang melayani Tuhan dengan sungguh. Tidak perlu berlebihan mengumbar tentang siapa kita di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama. Biarlah Tuhan mengukir kita hari lepas hari seperti yang Dia mau, dan membuat kita harusnya semakin rendah hati dan tahu, semakin saya memberi, semakin saya melayani, makin banyak kurangnya di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan kalau kita boleh memberi pun itu anugerah Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberi kepada kita. Jadi apa yang kita banggakan? Nggak ada. Hanya orang bodoh yang membanggakan apa yang diberikan kepada Tuhan. Dan hanya orang bodoh yang membanggakan di hadapan sesama apa yang Tuhan telah berikan kepadanya, kemudian diberikan kepada Tuhan. Karena sebetulnya apa yang kita miliki ini semuanya dari tangan Tuhan sumbernya. Sehingga yang terbaik adalah waktu kita dapat sesuatu, pertanyakan, ini sumbernya dari mana? Jangan sampai sumbernya ini dari suatu kejahatan, entah dari kita atau dari orang lain. Kalau kita dapat dari orang lain, ya jangan-jangan ini dari sumber kejahatan, ya jangan dong kita terima. Atau kita sendiri nggak beres di dalam perbuatan kita, di dalam usaha kita, atau di dalam suatu pelayanan yang kita kerjakan, sehingga hasilnya bukan hasil yang benar-benar sumbernya daripada Tuhan. Nah, waktu kita terima sesuatu, jangan langsung haleluya puji Tuhan dong. Kita harus tanya dulu, ini sumbernya dari mana, sehingga membuat saya lega. Kemudian waktu saya dapat sesuatu, ya kita bersyukur pada Tuhan kalau itu sumbernya daripada Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dengan cara-cara yang bukan dengan cara-cara yang benar, maksud saya, berarti kita harus mengubah cara kita untuk melihat apa yang ada di tangan kita ini. Jangan sampai yang penting ada, tetapi kita harus belajar untuk evaluasi diri, sehingga apa yang saya terima ini sungguh-sungguh merupakan berkat daripada Tuhan. Nah, kalau saya sudah tahu itu berkat daripada Tuhan, maka kemudian saya tanyakan lagi, Tuhan, ini sudah Tuhan beri kepada saya tahu bahwa memang ini berkat yang Tuhan percayakan pada saya.
Kiranya Tuhan tolong saya untuk bisa menyalurkan, mengatur, mengelola semuanya ini dengan bijak. Entah itu kemudian kita alokasikan untuk bagian kehidupan kita, atau kemudian untuk pelayanan, atau untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Nah, yang kurang daripada kehidupan kita adalah waktu kita minta dengan berseru pada Tuhan dan Tuhan kasih. Kemudian waktu kita sudah dapat, kita lupa kepada Tuhan. Bertanya, Tuhan ini untuk siapa, untuk apa? Hingga akhirnya Alkitab juga berkata, apa yang kita minta itu kita minta untuk dihabiskan, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga kemudian dikatakan dalam Alkitab juga, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita seringkali meminta sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang berkenan untuk menyukakan hati Tuhan. Yang kita minta itu seringkali untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memberi kepada kita. Nah, kalau itu asalnya daripada Tuhan dan kita sudah tahu bahwa itu berkat Tuhan, maka kita minta supaya Tuhan menolong kita dengan bijak mengatur, menentukan, disalurkan kepada siapa, sehingga berkat-berkat ini bukan kita tahan untuk kepentingan diri kita, tetapi juga kita alokasikan kepada bagian-bagian di mana Tuhan ingin berkat ini disalurkan. Saya berpikir bahwa kalau hal ini kita lakukan, maka tidak ada kebanggaan daripada kita untuk mencari kemuliaan diri. Atau seperti orang-orang yang munafik itu yang mencari pujian daripada manusia. Karena kita tahu semua berkat yang kita terima, bahkan sebetulnya nafas hidup yang kita peroleh ini, yang ada dalam tubuh kita ini, itu asalnya daripada Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Jangan salah berbuat. Tetaplah memohon terang firman Tuhan, memimpin tiap langkah kehidupan kita, supaya Tuhan disukakan. Terpujilah Tuhan. Amin.